Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran Islam merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam sejarah peradaban Indonesia. Apabila berbicara mengenai penyebaran Islam Indonesia, tentu Wali Songo sangat berperan dalam hal tersebut. Wali Songo merupakan sekumpulan tokoh penyebaran Islam pada perempat akhir abad ke-15 hingga paruh abad ke-16 yang merupakan pilar terpenting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara. Halo semuanya, perkenalkan saya Krafla Kaskur. Saya Laki Syalabiba. Saya Davina Aurelia Syakirea. Dan saya Rifila Tanzi Novian. Kami dari kelompok 5 PAI Wali Songo akan menjelaskan mengenai Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu putra dari Sunan Ampel dan juga merupakan saudara dari Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Kosim dan juga dikenal dengan nama Syarifuddin. Ia lahir pada abad ke-15 Masehi, sekitar tahun 1470 Masehi, dan juga wafat pada tahun 1552 Masehi. Ia dimakamkan di Desa Derajat, wilayah Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama Islam kepada ayahnya Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Seperti kakaknya, Sunan Bonang yang belajar Islam tidak hanya dari pesantren ayah dannya. Sunan Derajat pun memperdalam agama Islam dari para ulama yang datang bersama kapal-kapal dagang Arab. Ia melakukan dakwah pertama kali di wilayah Gresik. Dakwahnya dilakukan dengan menyusuri pantai utara Jawa. Sepanjang perjalanan dakwahnya, Sunan Derajat bertemu dengan masyarakat penganut Hindu-Buddha dan berdakwah secara langsung. Sunan Derajat mendarat pertama kali di wilayah Jelak, Banjarwati pada akhir abad ke-15. Sunan Derajat kemudian membangun sebuah musola yang dijadikan sebagai sebuah tempat beribadah. Musola tersebut juga ia pergunakan untuk berbagai kepentingan dakwah. Makin banyak orang yang memeluk agama Islam, maka kemudian musola tersebut berkembang menjadi pesantren yang ia jadikan sebagai lembaga pendidikan untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat. Setelah dirasa masyarakat di Banjaranyar cukup paham dengan nilai-nilai praktik ajaran Islam, ia pun melanjutkan perjalanan meninggalkan pesisir utara Jawa dan tiba di sebuah desa bernama Derajat. Di desa tersebut, ia melanjutkan misi dakwah mengajak masyarakat Jawa yang saat itu masih memeluk keyakinan Hindu-Buddha untuk memeluk agama Islam. Berikutnya, Sunan Derajat melanjutkan perjalanan dakwahnya menuju ke Lamongan yang saat itu masih diperintahi oleh Sultan Demak. Sunan Derajat memilih tempat di lokasi pegunungan karena dianggap aman dari banjir. Bukit tersebut kemudian diberi nama Ndalen Duwur, yang di atasnya kemudian Sunan Derajat mendirikan masjid untuk melaksanakan segala ibadah dan dakwah ajaran Islam kepada murid-murid dan masyarakatnya yang baru memeluk Islam. Akhirnya Sunan Derajat wafat pada abad ke-16 Masehi pada tahun 1552 Masehi, dan peninggalan-peninggalannya disimpan sebagai bukti sejarah perkembangan Islam di kota Gresik dan kota Lamongan, Jawa Timur. Nah, metode dakwah yang ditempuh oleh Sunan Derajat adalah dengan cara bijak dan halus. Dia selalu mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak saling menyakiti, karena sebagai sesama muslim sebaiknya harus hidup rukun dan damai, jangan sampai terpecah belah. Dia menghindari cara-cara paksaan dalam mengajarkan agama Islam. Ia berdakwah melalui masjid atau musola dan dilakukannya sekaligus dengan praktik ibadahnya. Ia dikenal dengan nasihat-nasihatnya tentang kehidupan yang kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam. Sunan Derajat memperkenalkan Islam melalui konsep-konsep dakwah bil hikmah, dengan cara yang bijak, tidak memaksa, dan juga menyampaikan ajaran yang ia tempuh. Ia memiliki 4 cara, yaitu pertama, pengajian secara langsung di langgar atau musola. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Yang ketiga, memberikan nasihat dan fatwa untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang keempat, melalui kesenian tradisional, yaitu melalui tembang pangkur, pengudi isna Quran, mendalami makna Al-Quran dengan iringan gending gamelan. Adapun inti dari ajaran Sunan Derajat adalah catur piwulang atau 4 pengajaran. Nah, 4 pengajaran itu, yang pertama, paring teken marang wong kang kaluyon lan wuto, artinya memberikan tongkat kepada orang yang buta. Yang kedua, paring pangan marang wong kang kaliten, atau memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Yang ketiga, paring sandang marang wong kang kabudan, atau memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Dan yang terakhir,
paring payung marang wong kang kodanan atau memberikan payung kepada orang yang kehujanan. Pesan ulas asih dari catur piwulang tersebut kepada umat Islam untuk selalu memberikan pertolongan kepada orang yang mengalami kesulitan tanpa melihat suku, agama, ras, atau golongan. Kapan saja kita melihat orang yang sedang dalam kesulitan baik fisik, sandang, pangan, papan, dan kondisi apapun, maka ringankanlah untuk memberikan pertolongan. Pada saat melakukan penyebaran Islam di tanah Jawa pun, Sunan Derajat selalu beradaptasi dan menyesuaikan ajarannya dengan kondisi masyarakat setempat. Dia tidak serta-merta memerintahkan dan memaksa orang-orang yang menganut ajaran Hindu-Buddha untuk segera memeluk agama Islam. Sunan Derajat menggunakan strategi untuk menarik perhatian masyarakat agar datang ke tempat kediamannya. Dia menggunakan kesenian tradisional yang ada di daerah tersebut, yaitu tembang-tembang yang diiringi dengan musik gamelan. Karena pendekatan melalui karya seni yang ia kembangkan, maka tidak sedikit masyarakat yang berbondong-bondong datang ke kediaman Sunan Derajat untuk menyaksikan syiar dan dakwanya yang kemudian membawa mereka untuk masuk Islam. Sunan Derajat banyak memberikan pesan-pesan yang menjadi pengingat bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang menekankan pada perdamaian, baik perdamaian kepada Yang Maha Kuasa maupun perdamaian kepada diri sendiri. Ia selalu mengingatkan murid-muridnya agar selalu bersikap saling tolong-menolong terhadap sesama demi terciptanya sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang akur dan makmur. Kami dari kelompok 5 Wali Songo PAI izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.